Hai teman-teman, kali ini kita akan latihan soal SKB dan Hukum Bidan. Bagi yang belum subscribe, harus subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk tonton semua videonya. Kali ini kita akan belajar tentang kesehatan reproduksi. Langsung saja ke soal yang pertama. Nyonya L umur 50 tahun datang ke klinik. Saat ini sedang menstruasi hari keempat. Darah keluar banyak sekali. 1 tahun terakhir menstruasinya tidak teratur dan tidak lancar. Sering pusing dan sangat khawatir dengan kondisinya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan pembalut penuh dengan darah haid. Banyak keluar keringat, sering mengeluh berdebar-debar, muka tampak cemas. Dari kasus di atas, kita ketahui bahwa ibu tersebut mengalami A. Hipermenor, B. Menoragi, C. Perimenopause, D. Klimakterium, E. Menopause. Jawabannya yaitu C. Perimenopause. Soal selanjutnya, Nyonya M umur 45 tahun mempunyai 2 orang anak. Datang ke praktek mandiri bidan mengeluh dalam 1 tahun terakhir ini mengalami menstruasi tidak teratur. Sering mengalami panas di muka, kemerahan, dan demam. Hasil anamnesa Nyonya M mengalami menstruasi pertama pada usia 9 tahun. Sesuai dengan data di atas, kemungkinan Nyonya M mengalami A. Fase menopause, B. Fase pramenopause, C. Fase menopause dini, D. Fase pasca menopause, E. Masa senium. Jawabannya yaitu yang B, fase pramenopause. Berikut adalah rangkuman yang saya buat mengenai menopause. Ini menurut Basia tahun 2003. Ada klimakterium terdiri dari 4, yaitu ada pra atau premenopause, perimenopause, menopause, pasca atau postmenopause. Nyonya V umur 42 tahun mengalami menstruasi tidak teratur kurang lebih 6 bulan. Saat ini setiap menstruasi perdarahan banyak dan keluar stolsel. Datang ke bidan, hasil pemeriksaan fisik tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 90 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, Hb 9,0 mg/sen. Pemeriksaan abdomen teraba massa berbenjol. Tindakan sementara dalam mengatasi perdarahan Nyonya V dapat diberikan A. Roboransia, B. Vitamin K, C. Hormon estrogen, D. Suntikan antikoagulan, E. Hormon progesteron. Jawabannya adalah B. Vitamin K. Nyonya R umur 38 tahun, berat badan 75 kg, tinggi badan 150 cm. Datang ke bidan dengan keluhan rasa panas dan nyeri saat kencing, leukorea yang disertai rasa gatal hingga menjadi iritasi. Ia merasa terganggu saat koitus. Hasil pemeriksaan tampak introitus vagina berwarna merah, bengkak, dan tertutup sekret. Diagnosa yang tepat pada kasus di atas adalah A. Vulvitis, B. Vaginitis, C. Cervicitis, D. Endometritis, E. Vulvovaginitis. Jawabannya adalah B. Vaginitis. Vaginitis merupakan infeksi pada vagina. Tanda gejala yang sering muncul, vagina berwarna merah, bengkak, adanya keputihan disertai gatal, dan ada nyeri saat buang air kecil. Nyonya I umur 30 tahun dengan riwayat abortus 3 kali datang ke rumah sakit. Keluhan saat ini mengalami perdarahan yang tidak kunjung berhenti sejak mulai haid. Perdarahan telah terjadi selama 12 hari dengan sifat darah banyak disertai nyeri pada perut yang terus-menerus. Ia sekarang merasa sering pusing dan mudah berkunang-kunang. Dari pemeriksaan USG dijumpai gambaran adanya massa uterus, padat dan berbenjol-benjol. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diagnosa pada Nyonya I adalah A. Mioma uteri, B. Mola hidatidosa, C. Abortus habitualis, D. Torsi mioma uteri, E. Koriokarsinoma. Jawabannya adalah A. Mioma uteri. Soal selanjutnya, Nyonya N umur 21 tahun datang ke PMB dengan keluhan pada payudara sebelah kanan teraba benjolan, mudah digerakkan, tidak berubah-ubah besarnya, dan tidak nyeri. Sesuai dengan kasus di atas perlu dikaji riwayat A. Penyakit akut, B. Penyakit menular, C. Penyakit menahun, D. Penyakit keturunan, E. Penyakit kronis. Jawabannya yaitu yang D. Penyakit keturunan. Berikutnya, Nona A umur 35 tahun datang ke PMB, ingin periksa payudara sebelah kiri karena terdapat benjolan yang semakin lama semakin membesar, sulit digerakkan, dan terasa sakit. Berdasarkan data di atas, kemungkinan Nona A menderita A. Paget disease,
B. Kanker payudara, C. Fibroadenomamae, D. Kista sarkoma vilodes, E. Engorgement. Jawabannya adalah yang B. Kanker payudara. Nyonya K, umur 40 tahun, P3A1, datang ke PMB untuk memeriksakan keadaannya. Mengeluh ada perdarahan, KU pucat, tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius, respirasi 18 kali per menit. HB 7 gram per sen. Hasil anamnesa Nyonya K mengalami keputihan yang berbau, kurang lebih 1 tahun dan akhir-akhir ini mengalami perdarahan bila melakukan hubungan seksual. Diagnosa yang dapat ditegakkan pada kasus Nyonya K adalah A. Cervicitis, B. Polip cervix, C. Kanker serviks, D. Radang panggul, E. Keputihan. Jawabannya yaitu C. Kanker serviks. Selanjutnya, Nyonya C, 47 tahun, datang ke klinik dengan keluhan menstruasinya sudah tidak teratur lagi. Mudah berdebar-debar dan ia merasa malas berhubungan seksual dengan suaminya karena sering merasa nyeri. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah seksual pada Nyonya C adalah menganjurkan untuk A. Aromaterapi, B. Senggama terjadwal, C. Kegel exercise, D. Menggunakan krim atau jelly, E. Coitus interruptus. Jawabannya yaitu D. Menggunakan krim atau jelly. Soal selanjutnya, Nyonya T, umur 47 tahun, datang ke puskesmas. Mengeluh sejak 1 tahun ini mengalami menstruasi yang tidak teratur, kadang-kadang 3 bulan tidak menstruasi, kadang menstruasi sangat banyak. Akhir-akhir ini sering merasa cemas, dada berdebar-debar, sulit tidur, dan mudah tersinggung. Setelah dilakukan pemeriksaan, dijumpai tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, berat badan 76 kg. Asuhan kebidanan yang sesuai untuk kasus Nyonya T adalah A. Pemberian latihan relaksasi, B. Pemberian informasi rujukan, C. Pemberian latihan kebugaran, D. Pemberian KIPK, pemahaman diri, E. Kolaborasi dengan internis. Jawabannya D. Pemberian KIPK, pemahaman diri. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar untuk diskusi dan soal apa lagi yang harus dibahas di video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.